Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Nuh ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah yang penuh dengan pelajaran berharga. Kisah yang diabadikan oleh Al-Qur'an tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu Nuh alaihi salam adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Nabi Adam alaihi salam adalah nabi yang pertama, sementara Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Disebutkan bahwasanya jarak antara era Adam alaihi salam dan Nuh alaihi salam ada 10 generasi, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu masing-masing generasi berapa ribu tahun usia mereka, karena disebutkan bahwasanya orang-orang terdahulu mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang. Ada 10 generasi antara generasi Adam alaihi salam dan generasi Nuh alaihi salam, terpaut jarak waktu yang sangat jauh. 10 generasi tersebut sebelum diutusnya Nuh alaihissalam adalah generasi-generasi yang masih berada di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisahkan tentang apa yang terjadi pada kaum Nuh. Disitulah terjadi kesyirikan yang pertama. Kesyirikan yang pertama, penyelewengan ibadah yang sejatinya harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada makhluk, dan itu pertama kali terjadi pada kaumnya Nuh alaihi salam. Allah mengisahkan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka para pembesar-pembesar di kalangan kaum Nuh alaihi salam yang ingkar, mereka mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, jangan pernah kalian tinggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pernah kalian tinggalkan peribadatan kepada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang 5 nama yang merupakan berhala atau sesembahan-sesembahan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Siapakah mereka? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kelima nama yang disebutkan dalam surat Nuh ayat yang ke-23 ini. Asma'u rijalin salihin. Ibnu Abbas mengisahkan mereka adalah asma' rijalin salihin min qaumi Nuh. Falamma halaku awha asyaitanu ila qaumihim an yansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha biasma'ihim fafa'alu falam tu'bad hatta idha halaka ulaika wa tanassakha al-ilmu ubidat. Mereka adalah nama-nama orang-orang yang saleh di era Nabi Nuh alaihissalam, atau dari kalangan kaum Nabi Nuh alaihissalam. 5 orang saleh ini, manakala mereka wafat, datanglah syaitan membisikkan kepada kaum Nuh alaihissalam agar mereka membuat monumen atau membuat patung dari kelima orang saleh ini. Di mana? Di tempat mereka biasa bermajlis, menyampaikan nasihat, mawaid, dan petuah-petuah mereka. Dan syaitan membisikkan agar masing-masing patung tersebut diberi nama sesuai dengan nama-nama orang saleh tersebut. Ketika itu, kelima patung orang-orang saleh ini belum disembah, belum diibadahi. Sampai orang-orang yang berada di generasi tersebut, ya, yang membangun patung-patung tersebut, sampai mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tanassakha al-ilmu,
dan ilmu agama, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang apa itu kesyirikan sudah mulai punah atau sudah punah, ubidat, pada saat itulah patung-patung tadi disembah oleh kaum Nuh alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus nabi yang mulia Nuh alaihissalam untuk mengembalikan manusia atau kaumnya kepada fitrah mereka, yaitu peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dan segenap apa yang ada di antara langit dan bumi. Melalui kisah ini kita bisa memetik beberapa pelajaran yang berharga. Yang pertama, kisah ini mengisahkan tentang bagaimana kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi terjadi. Ya. Sebabnya adalah al-ghuluwu fis salihin. Sikap melampaui batas, mengagungkan, mengkultuskan secara melampaui batas orang-orang saleh. Ya. Inilah yang terjadi pada kaum Nuh alaihissalam. Mereka mengagungkan atau mengkultuskan orang-orang saleh secara melampaui batas. Inilah yang disebut dengan sikap ghulu, al-ghulu. Sikap melampaui batas. Dan inilah penyebab terjadinya kesyirikan pertama di muka bumi. Ya. Setelah 10 generasi sebelumnya, sampai kepada era Adam alaihissalam, manusia masih berada di atas fitrah mereka yang lurus, yaitu di atas tauhid. Kemudian yang kedua, lihatlah dalam ayat yang mulia ini, Allah berfirman, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Allah mengisahkan tentang para pembesar-pembesar kaum Nuh alaihissalam yang tidak mau beriman kepada Nuh. Mereka berwasiat, berpesan kepada para pengikutnya, jangan tinggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kalian, ya, kepada Suwa, Wad, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ya, jangan tinggalkan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat dari jalan tauhid, mereka berupaya keras untuk mewariskan kesyirikan mereka atau penyimpangan mereka. Ini adalah salah satu makar syaitan yang terbesar. Mereka berhasil menyesatkan segelintir orang, dan segelintir orang ini begitu berupaya keras, begitu bersemangat untuk mewariskan penyimpangan mereka. Kemudian yang ketiga, fanzur ila athari syirk idza ulliqat mata tazul. Lihatlah manakala kesyirikan terjadi dan kesyirikan tersebut melekat di hati manusia, lihat betapa sulitnya, betapa lamanya kesyirikan tersebut bisa dihilangkan. Kesyirikan pertama terjadi di era Nuh alaihissalam. Itu Rasul yang pertama yang Allah utus. Baru kemudian kesyirikan tersebut bisa dimusnahkan dengan diutusnya Rasul yang terakhir, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya manakala Allah Subhanahu wa taala mengutus banjir bandang yang menghanyutkan segala sesuatu atau segenap manusia yang ada di permukaan bumi kecuali orang-orang yang berada di atas perahu Nuh alaihissalam. Ya. Banjir bandang tersebut juga menghanyutkan patung-patung berhala yang disembah oleh kaum Nuh alaihissalam. Kemudian patung-patung tersebut tertimbun ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun mungkin, ya, tertimbun di bawah tanah. Diriwayatkan bahwasanya syaitan kembali datang membisikkan seorang Arab yang bernama Amr bin Luhai. Ya. Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia adalah laki-laki pertama yang diwahyukan oleh syaitan untuk menggali kembali lokasi lokasi patung yang disembah di era Nuh alaihissalam. Yang disembah di era Nuh alaihissalam. Dia menggalinya, kemudian membawa patung tersebut ke Jazirah Arab. Kemudian dia menyeru manusia untuk menyembah patung tersebut. Ya. Dialah Amr bin Luhai al-Khuzai, laki-laki Arab pertama yang membawa kesyirikan ke tanah Arab. Dialah yang telah menyelewengkan
bangsa Arab dari ajaran Ibrahim, ajaran Ismail di atas tauhid. Lihat, jarak yang begitu jauh, terpaut waktu yang sangat lama antara era Nuh alaihissalam saat terjadinya banjir bandang sampai kesyirikan itu terus menerus terjadi sampai di era diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kesyirikan manakala dia terjadi dan manakala dia melekat di hati manusia, dia sungguh susah untuk dihilangkan dan sungguh lama untuk menghilangkan kesyirikan tersebut. Semoga kisah yang singkat ini bisa memberikan ibrah kepada kita, bisa menambah pengetahuan kita tentang betapa pentingnya tauhid. Kemudian satu lagi, lihat bagaimana di akhir kisah ini Rasulullah atau Ibnu Abbas mengatakan hatta idza halaka ulaika wa tanasakha al-ilmu. Manakala ilmu tentang agama, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang apa itu kesyirikan sudah mulai punah dan hilang, disitulah terjadi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini menyadarkan kita tentang betapa pentingnya ilmu. Ilmu adalah benteng yang paling kokoh yang bisa melindungi kita dari kebinasaan akibat penyimpangan dari tauhid. Semoga ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.